Baik, saya Maria Sinta Bosco mau menjelaskan tentang politik kenegaraan, corona, dan korupsi. Virus corona yang akhir-akhir ini menghebohkan dunia marak dibahas. Berbagai netizen dengan segala pendapatnya bertebaran di dinding sosial media. Ada yang melaporkan update perkembangan kejadian peristiwa di Cina, ada yang mengkritis upaya pemerintah dalam merespon penangkalan virus yang masuk dalam ada pula yang berfokus pada persiapan publik untuk gerakan basmi virus corona. Sebagai lembaga negara, pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia pun telah mengambil sikap dengan meminta pemerintah untuk segera turun tangan, di antaranya yang pertama adalah menyiapkan skema yang diidentifikasi perlindungan bagi warga negara yang ada di dalam negara maupun luar, terlebih di Cina yang memiliki jumlah TKI sekitar 900.000 jiwa. Kedua, menyiapkan pusat komunikasi kritis agar turun berpartisipasi apabila ada gejala atau wabah meluas. Ketiga, meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang cermat dan tepat agar virus ini tidak menyebar di dalam negeri. Sama halnya dengan virus corona dan makanan yang tidak sehat, serta dapat mengancam jiwa manusia. Perilaku korupsi dan maladministrasi juga tak kalah akut dan berbahaya bagi kelangsungan hidup warga dan negara. Maladministrasi dan korupsi saat ini ibarat gajah di pelupuk mata, terlihat telanjang seolah makhluk gaib yang tak tertentu. Sebagai korbannya bisa merasakan dampaknya, tetapi sebagian besar lainnya seolah tak sabar bahwa mereka sudah menjadi korban. Kedua virus ini telah menyebabkan sendi negara yang retak. Selain itu, jembatan kesenjangan antara si kaya bertambah panjang. Pendidikan yang seharusnya gratis menjadi berbayar. Kesehatan yang seharusnya murah menjadi komoditas langka. Dan akhirnya misi negara menuju bangsa yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Akibat virus ini, sistem penyelenggaraan negara dan transparan tidak akuntabel, tidak adil, tidak responsif karena syarat akan maladministrasi. Perilaku korupsi terjadi pada tiap tahapan kebijakan publik, mulai dari kegiatan tidak sesuai realita atau fiktif. Imbas lainnya adalah desain organisasi pelayanan publik menjadi sangat formal, bias, penuh kamuflase, dan direkayasa oleh kepentingan tertentu. Kondisi ini sudah sepatutnya tidak boleh dibiarkan. Pemerintah tidak boleh lengah, apalagi kala melawan virus-virus ini. Sudah saatnya ada kebijakan sekarang yang penuh intrik dan rekayasa. Beberapa penjabat di Guatemala, Amerika Tengah dituduh bersekongkol menggelangkan dana negara dengan selama pandemi virus corona. Potensi korupsi yang tidak kalah mengerikan, semua harus diwaspada. Jangan sampai terlena begitu dalam atau fokus membentangi COVID-19 sehingga lalai mengatasi kemunculan wabah lama yang telah terbukti mematikan. Baik COVID-19 maupun korupsi sama-sama sudah dan sedang menelan korban. Dan hal yang paling berbahaya adalah jika keduanya bersatu dan saling bekerja sama. Jumlah korban pasti akan semakin tidak terhitung lagi. Setidaknya terdapat 4 tanda bakal bersatunya COVID-19 dan korupsi, khususnya di Indonesia, bila tidak dicegah dan diantisipasi
serius, korban berdampak bisa meningkat. Pertama, aksi menimbun bahan bantuan pokok, terutama yang amat diperlukan di tengah wabah COVID-19. Bahkan, alat yang ditimbun itu selanjutnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Kesempatan dalam kesempatan. Kedua, tidak memanipulasi atau memalsukan barang yang rasa sungguh dibutuhkan di masa penanganan wabah. Sekarang banyak beredar kabar bahwa beberapa barang tertentu sengaja dibuat seolah sesuai dengan produk aslinya. Dalam membuat kebijakan pembebasan narapidana terkait dengan wabah corona, pemerintah menetapkan mulai program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi di sini adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya, hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang tindak pidana selain tindak pidana teroris, narkotika, dan prekurson, narkotika, psikopika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi. Menjalankan program asimilasi dan hak integrasi adalah mereka yang berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, aktif mengikuti program dengan baik dan telah menjalani setengah masa pidana. Terlepas dari kriteria tersebut, sorotan publik adalah tertuju pada para napi yang berstatus sebagai koruptor, teroris, juga pengedar narkoba. Dengan tegas, pemerintah menyatakan tidak mengizinkan pembebasan untuk kategori napi jenis tersebut. Hal ini juga sempat hangat diperbincangkan dalam berbagai media, walaupun pada awalnya Yasona Lawli selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sempat menyinggung pembebasan napi yang berstatus koruptor, teroris, dan narkotika. Hal itu menimbulkan banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Yasona Lawli tersebut juga membuat sebagian masyarakat bingung karena berbanding berbalik dengan persyaratan presiden selaku atasannya. Untuk itu, pemerintah dengan tegas tidak akan membebaskan para napi yang berstatus koruptor, teroris, dan pengedar narkotika. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga turut mengkaji dan mulai memberlakukan pembebasan narapidana terkait dengan penyebaran wabah virus corona. Salah satu contohnya itu adalah di Inggris. Pemerintah Inggris menyatakan akan membebaskan narapidana yang memiliki pelanggaran dengan risiko rendah dan narapidana yang memiliki masa tahanan selama atau kurang dari 2 bulan. Narapidana tersebut dipantau secara elektronik dan akan dikembalikan ke dalam penjara jika menunjukkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Sedangkan bagi para pelaku pelecehan seksual dan siapapun yang dianggap berbagai bahaya, anak-anak serta negara tidak akan dibebaskan. Contoh lainnya di Asia, yaitu Korea Selatan. Negara ini melepas 2 narapidana terinfeksi corona dengan jaminan dan memerintahkan narapidana tersebut agar melakukan karantina diri di rumah. Sedangkan di Amerika Serikat, para pengacara, jaksa, dan keluarga dari terdapat beberapa kasus-kasus lain dengan hal serupa, yaitu diantaranya adalah sebuah kasus penjamretan dengan motif memenuhi kebutuhan hidup di tengah corona. Narapidana yang melakukan tindakan kriminal tersebut berjumlah 2 orang, yaitu berinisial B dan Y.
contohnya, padahal mereka belum genap sepekan menghirup udara bebas. Kedua orang tersebut merupakan warga Surabaya dan mereka ditangkap di Jalan Darmo, Surabaya pada Kamis 9 April yang lalu. Baik, terima kasih, mungkin itu saja yang harus saya jelaskan. Saya kembalikan.